Ya, kita masuk ke kajian Tauhid episode ke-3, yaitu pembahasannya tentang takut kepada kesyirikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Regan, orang ngebunuh 2 juta orang. AA bunuh 2 juta orang. Dengan Ariza melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah, dosanya lebih besar mana? Dengan menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu lebih besar dosanya daripada ngebunuh 2 juta orang. Karena andai aja ngebunuh 1 orang tuh dosanya 1 juta. Sedangkan A bunuh 2 juta orang, berarti dia totalnya berapa kan? 1 juta kali 2 juta berapa? 2 miliar. 2 miliar. Matematikanya kemana kan? Nolnya kan 6 sama 6 lagi, berarti 12. 2 triliun dosa. Sedangkan dosa syirik akbar itu infinity. Infinity itu nggak ada batasnya. Jadi sebesar apapun dosa, selama masih ada batasnya, ya itu akan terbatas gitu dosanya. Sedangkan dosa syirik akbar itu infinity. Maka sudah sepatutnya kita takut banget dengan dosa yang infinity ini. Dosa yang infinity, dosa yang kalau kita mati selama-lama-lamanya di neraka. Oke, dan A akan mengawali ini dulu biar simple. Ini pembahasan tuh ada sekitar 5 dalil, tapi A pengen persimple, nggak pengen terlalu panjang. Bahwasanya kita semua tahu syirik itu secara umum terbagi menjadi 2, yaitu pertama syirik besar, kedua syirik kecil. Syirik asghar. Nah, syirik asghar definisinya apa? Ada yang tahu? Apa? Ria, itu contoh. Ini definisi dari syirik kecil. Nah, definisi yang terbaik adalah sebagaimana yang disampaikan oleh di Lajnah Daimah. Ini definisi yang paling tepat tentang syirik kecil ya. Ada definisi yang sering disampaikan oleh di pengajian-pengajian salafi, cuman ternyata definisi tersebut lemah. Kata Ustaz Firanda juga, ini definisi yang sering disebutkan oleh kajian-kajian Ustadz itu lemah gitu. Adapun definisi yang paling tepat tentang syirik kecil adalah segala dosa yang oleh Nabi SAW dicap sebagai syirik, tapi beliau tidak mengecap pelakunya murtad dari Islam. Itulah syirik kecil. Sekali lagi ya, apa syirik kecil? Segala dosa, ikutin deh semuanya. Segala dosa yang divonis syirik oleh Nabi SAW, namun beliau tidak memvonis kafir orangnya, atau beliau tidak memvonis murtad pelakunya gitu ya. Sebagai contoh, Adi bisa ngasih contoh nggak yang sesuai dengan definisi itu? Coba Naren. Gitu? Coba Regan bisa? Yang tadi Ria kan dia nggak langsung divonis sebagai murtad, tapi ya Ria tidak divonis kafir ya oleh Nabi SAW, betul. Tapi ada yang lebih pas lagi dalilnya. Barang siapa yang bertanya kepada dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Jelas dia nggak divonis murtad, karena kalau divonis murtad mah bukan 40 hari lagi nggak diterimanya, tapi semua sholatnya nggak akan diterima kan. Tapi ketika Nabi SAW bersabda, barang siapa bertanya kepada dukun, maka 40 hari sholatnya tidak diterima, artinya dia masih muslim. Cuman 40 hari sholatnya dihapus pahalanya gitu. Dan barang siapa yang bertanya kemudian percaya, jadi kalau bertanya doang tanpa percaya, 40 hari sholat nggak diterima, berarti syirik kecil. Kalau bertanya dan percaya, kata Nabi SAW, barang siapa yang bertanya kemudian fasoddaqa bima yaqul,
dan membenarkan ucapan si dukun, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi gitu ya. Nanya ke dukun tanpa percaya, syirik kecil. Nanya ke dukun dan percaya, syirik akbar. Jadi sekali lagi definisi syirik kecil adalah segala dosa yang divonis sebagai syirik oleh Nabi SAW, tapi beliau tidak memvonis pelakunya murtad gitu. Itu syirik kecil. Oke, ini definisi yang paling sempurna tentang syirik kecil. Adapun definisi yang lemah, definisi yang kurang pas, kurang bisa mengcover semuanya adalah segala dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Itu adalah syirik kecil. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang mengantar kepada syirik akbar tapi bukan termasuk syirik. Ada. Ya. Seperti misalnya beribadah di sebelah kuburan orang soleh. Beribadah, bukan beribadah ke kuburannya, bukan, tapi beribadah di samping kuburan orang soleh. Itu nggak masuk ke dalam syirik, tapi bisa mengantar ke syirik akbar. Kan banyak orang-orang yang awalnya mah saya mah mau banyakin ibadah ke Allah ibadahnya, tapi di sebelah orang soleh. Ibadahnya mah ke Allah. Kenapa di sebelah orang soleh? Di kuburan orang soleh? Karena kuburan orang soleh mah berkah. Nah, awalnya kan gitu. Tapi orang-orang awam akhirnya malah nyembah orang soleh. Jadi syirik akbar kan itu ya. Nah, jadi itulah definisi syirik kecil. Oke, baik. Kita masuk ke dalil pertama, teman-teman. Kalau kalian punya kitab tauhid lalu urutan dalilnya nggak pas dengan apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa, karena saya ingin permudah dalil-dalil dan pembahasannya biar lebih sesuai kronologi yang ada di otak AA, oke? Sesuai apa? Ya timeline atau apalah sebutnya ya. Dalil pertama adalah surat An-Nisa, di mana Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik apa yang Dia kehendaki. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik, dosa-dosa yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau orang dari dalil ini, teman-teman, dari hadis ini, ketika Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Dia mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, di sini ada beberapa poin penting, yaitu ketika kita membaca ayat tadi ya. Dan tadi Allah berfirman, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah ampuni dosa selain syirik. Berarti kalau misalnya orang berbuat syirik, kalau sesuai lahiriah ayatnya ya, kita nggak lagi ngomong tafsirnya. Kalau sesuai teks ayat tersebut, berarti kalau Regan terlanjur ngelakuin dosa syirik, terus tobat diampuni nggak oleh Allah? Nggak ya. Kenapa? Karena tadi Allah bilang nggak akan diampuni tuh orang yang ngelakuin dosa syirik. Nah, juga sempat mikirnya gitu. Oh, kalau kita terlanjur dosa syirik, mau tobat kayak gimana pun Allah nggak akan ampuni. Nah, ini keliru. Karena sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah orang yang melakukan dosa syirik, kemudian dia mati sebelum tobat. Artinya kalau dia tobat sebelum matinya, pasti Allah ampuni. Jangankan dosa syirik kecil, jangankan dosa syirik akbar, ini dosa syirik akbar yang paling akbar deh, ini bahasa hiperbola, yaitu orang bukan nyembah selain Allah lagi, tapi orang ngaku dirinya sebagai Allah. Fir'aun, kalau dia taubat, diterima nggak? Diterima. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Fir'aun yang ada di kisah Ashabul Ukhdud, ya, di dalam tafsir surat 85, itu kisahnya di setelah zaman Nabi Isa, ada seorang raja yang ngaku dirinya sebagai Tuhan. Allah dan dia ngebunuh 40.000 masyarakatnya, dibakar tuh 40.000-nya. Bayi pun dibakar. Dan Allah berfirman tentang si Fir'aun ini, Fir'aun yang ada di zaman Ashabul Ukhdud ini, ya. Kata Allah apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang, yaitu si raja yang aku sebagai Tuhan tadi ya, yang menyiksa orang-orang yang beriman, 40.000 orang dibakar tuh yang beriman. Dan dia pun ngaku sebagai Tuhan. Kalau dia nggak taubat, maka baginya neraka jahanam dan azab yang membakar. Masya Allah, ketika ulama menafsirkan ayat ini begitu indahnya. Lihat, ayat ini kan seram sebenarnya, tapi justru di situ tuh ada kasih sayang Allah yang luar biasa banget. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya ini simpelnya ya, ayatnya terjemahannya, orang-orang yang menyiksa orang yang beriman dan musyrik ini mengaku Tuhan, lalu dia nggak tobat, bagi dia neraka jahanam. Kebalikan dari teks ayat ini adalah
Kalau tobat maka baginya surga. Gitu. Jadi walaupun dirinya ngaku Tuhan, kalau tobat baginya surga. Coba bayangin. Betapa rahmatnya Allah. Betapa besarnya ampunan Allah kepada hambanya. Sampai kalau dirinya ngelakuin dosa teragung, yaitu ngaku diri sebagai Tuhan, tapi dia tobat, Allah ampuni. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama ketika membahas surah Al-Buruj tadi. Tsumma lam yatubu. Kalau mereka nggak taubat, neraka jahanam. Artinya kalau taubat, surga. Masya Allah. Ya, jadi itu ya maksud dari tidak diampuni adalah kalau dia mati dalam kondisi belum tobat dari dosa syirik. Paham sampai sini? Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, kira-kira yang nggak diampuni itu dosa syirik akbar atau dosa syirik kecil juga? Ayo tebak, ayo. Ini kan? Tebak ayo, semuanya harus tebak. Cepat tebak aja, salah benar nggak apa? Dua-duanya nggak diampuni ya kalau belum tobat mati ya. Yang syirik besar doang, Ali. Syirik besar doang, nyata. Syirik besar doang, Narendra. Dua-duanya, wes. Regan dan Narendra bilang dosa syirik besar dan syirik kecil dua-duanya nggak diampuni kalau nggak tobat sebelum mati. Sedangkan 3 yang lainnya bilang dosa syirik besar doang yang nggak diampuni, kalau syirik kecil mah diampuni. Jawabannya adalah pendapat yang dipegang oleh Regan dan Narendra adalah pendapat yang dipegang oleh ulama besar namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat yang dipegang oleh Genta, Fahri, dan Ali adalah pendapat yang dipegang oleh ulama besar juga. Namanya Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, dan sebagainya. Jadi emang ulama beda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang tidak diampuni oleh Allah kalau dibawa mati dosanya hanyalah syirik besar. Kalau orang ngelakuin syirik kecil, riya, dan sebagainya, nggak taubat sampai matinya, dia masih mungkin dihapus dosanya, walaupun nggak taubat. Tapi A'ad sendiri lebih cenderung ke pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun Ustaz Firanda di buku beliau lebih cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama, ya, yaitu yang nggak diampuni hanya dosa syirik besar doang. Kalau dosa syirik kecil, riya, pakai jimat, tapi masih bergantung ke Allah. Kan kalau kita pakai jimat tapi bergantungnya tetap ke Allah, itu tetap syirik. Syirik kecil itu jadinya. Nah itu bisa diampuni walaupun nggak taubat. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi sendiri lebih pribadi lebih cenderung ke pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang tidak diampuni oleh Allah kalau dibawa mati itu semua dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Adapun pembahasannya kok bisa beda pendapat, nggak akan sampaikan karena itu ruang lingkup para ulama. Kita mah lebih cenderung aja ke pendapat mana kita pilih. Tapi ingat loh, ini bukan berarti dosa syirik kecil teh bisa diampuni walaupun gak tobat, udah nggak apa-apa ria gitu. Bukan ya, bukan gitu. Kita justru dengan kita mengetahui dua pendapat ulama ini, harusnya kita lebih hati-hati gitu. Walaupun mayoritas ulama berpendapat dosa syirik kecil bisa diampuni walaupun gak taubat, tapi bukan berarti kita jadi kalem nggak gitu. Tapi kita harus benar-benar ngejaga diri dari dosa syirik kecil maupun syirik besar, karena ini emang ulama beda pendapat di dunia, tapi di akhirat yang tahu beneran cuma siapa? Allah. Gimana kalau tahunya di akhirat teh yang benar pendapat Ibnu Taimiyah? Kan celaka kita ya. Kalau kita punya dosa syirik kecil terus nggak taubat, gitu dong mikirnya, harusnya logikanya gitu. Sama dengan ini, ulama beda pendapat orang Islam yang ninggalin sholatnya kafir atau enggak. Kan ulama beda pendapat ya. Jangan sampai kita bilang, kalau beda ulama beda pendapat, gak usah sholat, gak apa-apa. Yang penting masih meyakini wajibnya sholat, kalau mati pun saya masih muslim. Kalau di akhirat ternyata yang benar adalah orang yang ninggalin sholatnya ternyata murtad di mata Allah, gak ada gunanya. Kita walaupun saya mah ikut mazhab Syafi'ah, ninggalin sholat tetap Islam. Di akhirat mah tetap kafir kita jadinya. Paham gak kalian? Kan ini masalah akidah gitu lah. Jadi ulama beda pendapat ya. Orang Islam ninggalin sholat murtad atau enggak? Imam Syafi'i berpendapat tidak murtad. Pendapat ulama lain murtad. Ini cuman hukum fikih di dunia. Tapi hukum di akhiratnya mah Allah yang menentukan. Kalau ternyata orang yang ninggalin sholat di mata Allah yang benar adalah kafir, maka ingat, walaupun kita megang mazhab Syafi'i bahwasanya ninggalin sholatnya tidak kafir, di akhirat kita tetap kafir.
Berarti masuk nerakanya berapa tahun? Selamanya. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai terkecoh ya. Perbedaan pendapat ulama adalah dalam hukum fikih di dunianya. Adapun hukum di akhirat itu dikembalikan kepada Allah. Baik. Sekarang, nah jadi teman-teman, dulu sahabat Nabi SAW kalau ngelihat ada orang yang mati ngebawa dosa besar, langsung para sahabat vonis neraka. Gitu. Ibaratnya kita nih, ya, Regan ngelihat ada teman dari Unpip, gitu ya, mati saat lagi ngelem itu apa? Narkobanya. Mati overdosis misalnya makan narkoba dan sebagainya. Atau mati pas lagi zina, atau mati pas lagi pokoknya lagi maksiat, mati. Lagi zina mati. Dia matinya tuh bukan pas beres zina, tapi pas lagi zina, jadi bener-bener nggak tobat tuh, lagi zina dicabut nyawanya. Nah, para sahabat Nabi SAW dulu ketika ngelihat ada seorang muslim yang mati dalam kondisi ngelakuin dosa besar, sama para sahabat langsung divonis neraka tempatnya. Neraka itu. Jadi para sahabat Nabi SAW vonis neraka. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surat An-Nisa, yaitu ayat yang tadi baca di awal, bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Maka semenjak saat itu para sahabat Nabi SAW tidak pernah lagi memvonis neraka kepada seorang muslim yang mati dalam kondisi maksiat, nggak pernah. Kecuali kalau misalnya mereka mati dalam kondisi murtad atau musyrik akbar, syirik akbar. Ya, inilah para sahabat Nabi SAW sebagaimana dalam As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim nomor 830 dan Atsar ini derajatnya Hasan. Ibnu Umar berkata, kami tidak pernah memohonkan ampunan bagi para pelaku dosa besar. Jadi kalau ada muslim mati dengan dosa besar, kami nggak pernah doain ampunan. Karena udah divonis benar neraka aja tuh. Kan dosa besar berarti neraka. Hingga akhirnya kami mendengar Rasul SAW membaca ayat Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau orang mati dalam kondisi zina dan belum taubat, masih mungkin Allah ampuni langsung tanpa disiksa di neraka. Maka semenjak saat itu akhirnya para sahabat berubah. Para sahabat akhirnya ketika ngelihat muslim mati ngebawa dosa besar selain syirik akbar, maka tetap didoain ampunan. Yang sebagaimana dalam Atsar yang sahih juga, para sahabat berkata, kami dulunya memvonis para pelaku dosa besar dengan neraka, hingga akhirnya turun ayat ini kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun melarang kami untuk memvonis siapapun dengan neraka selama dia masih muslim. Ya, begitu. Paham ya? Jadi kalau kita ngelihat ada orang mati zina, boleh nggak vonis neraka? Nggak boleh. Kalau orang mati ninggalin sholat, boleh nggak vonis neraka? Nah, tergantung kalian ngikut pendapat mana. Kalau kalian ikut ke pendapat bahwasanya orang yang ninggalin sholat itu kafir dan dia mati dalam kondisi nggak sholat, maka kita boleh vonis dia neraka. Ya. Tapi kalau misalnya kita ikut ke pendapat kalau ninggalin sholat itu tidak kafir, maka kalau ada orang mati ninggalin sholat, kita nggak boleh vonis neraka. Tetap doain ampunan. Ingat, ini hukum di dunianya loh. Tapi di akhirat sekali lagi, kalau ternyata yang benar adalah ninggalin sholat kafir, udah selamanya di neraka. Gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang ini. Oke. Nah, kemudian mari kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini dia. Ini nih bagian yang paling penting dari bab ini adalah pembahasan dua dalil, yakni yang pertama adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Asnam, ada asnam. Asnam itu jamak dari sonam. Ada juga authan. Authan itu jamak dari wathan. Oke, ulang ya. Ada authan, ada asnam. Coba ulang. Yang pertama apa? Asnam. Atau diputer-puter ya. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama asnam, pakai sod ya. Asnam. Yang kedua authan, pakai tha. Yang pertama apa?
Asnam. Yang kedua authan. Kalau asnam itu lebih dominannya dipakai untuk berhala. Berhala itu apa? Yang ada patung-patung. Itu namanya asnam. Kalau authan itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang apapun bentuknya. Apapun bentuknya, mau berhala, mau matahari, mau bintang, mau nyirorok kedul, mau apa? Jin komang, jin komeng, jin tomang gitu ya, atau apapun yang disembah selain Allah yang bentuknya itu selain berhala, itu namanya authan. Paham di sini? Walaupun definisi ini mungkin nggak terlalu relevan dengan kita, karena kalau dari terjemahan mah sama baiknya berhala gitu ya, sesembahan selain Allah, sama aja kalau di terjemahan mah. Tapi kalian kalau ngerti ini, kalian akan lebih wow lagi. Gini nih, kalau patung kira-kira ya yang lebih logis, bukan lebih logis sih, karena orang takut kepada selain Allah tuh nggak logis, semuanya nggak logis. Cuman gini nih, Regan, buat pendapat Regan pribadi nih ya, kalau ngelihat ada orang yang nyembah patung, oke, dengan orang nyembah jin, mana yang lebih logis? Patung ya? Karena berwujud. Kalau Arizal sebaliknya, mana nyembah jin yang lebih logis. Tapi ini bukan berarti boleh, ini syirik akbar semuanya, kafir. Cuman gini, kalau patung ada bendanya kan, tapi jelas patung nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak? Mati asli. Kita kata kayak diem angger gitu, ngeliatin melongo. Bener-bener patung tuh diem aja, mau kita geprek sama aja dia. Bahkan dulu Umar sampai ketawa kan ketika dulu masih kafir, jalan-jalan karena patungnya kegedean, bikin patung dari kurma, disembah selama perjalanan, pas lapar dimakan gara patungnya gitu sama Umar gitu. Nah, jadi kalau patung itu kan lebih jelas, dia kelihatan banget gak bisa ngapa-ngapain. Kalau jin bisa nggak nyakitin kita? Bisa. Jadi orang takut sama jin, nyembah jin karena takut si jinnya nyerang kita. Emang bener, jin bisa nyerang. Bener, setan. Sehingga secara logisnya gitu. Tapi dua-duanya nggak logis, karena orang nyembah selain Allah tuh udah orang paling blow on, paling idiot, paling bener-bener jahil itu. Paling jahil. Allah yang menciptakan, tapi mereka nyembah selain Allah, itu udah sebuah kebobrokan yang luar biasa. Jadi sekali lagi ya, kalau antara patung dengan nyembah jin, yang lebih nggak logis tuh nyembah patung gitu. Udah jelas ini di depan kamu. Makanya dulu Abu Bakar ketika ngelihat patung, disuruh ayahnya Abu Bakar nyuruh Abu Bakar nyembah patung, terus ayahnya Abu Bakar langsung liatin patungnya. Aku lapar, minta makan. Diem aja si patungnya. Aku haus, minta minum. Aku pingin baju, si patungnya diem aja. Langsung sama Abu Bakar dilempar batu ketemu batu, mati itu. Maksudnya apa? Jatuh tuh patungnya. Nah, jadi nyembah patung tuh lebih nggak logis sebenarnya. Paham ya? Daripada nyembah matahari. Kalau matahari bisa ngasih manfaat nggak? Oh bisa. Kalau patung nggak bisa ngasih manfaat, bahkan patungnya sendiri dibuat gitu. Iya nggak sih? Paham nggak? Paham kalian ya? Nah, sehingga lihat doa dari Nabi Ibrahim. Seorang Nabi Ibrahim berdoa pada Allah untuk dijauhkan dari nyembah patung. Bukan dari nyembah authan, tapi dari nyembah apa? Asnam. Ini kan nyembah patung sangat gak logis ya. Sekarang Nabi Ibrahim nyembah patung lebih gak logis lagi. Karena Nabi Ibrahim lah yang ngancurin patung gitu. Ngerti gak maksudnya? Nabi Ibrahim ngelihat patung dihancurin pakai kampak dengan tangan kanannya, dihancurin, hancur. Terus Nabi Ibrahim doa ke Allah, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari nyembah patung. Ini kan bener-bener wow, gak logis banget. Nyembah patung itu lebih gak logis daripada nyembah matahari, oke? Dan Nabi Ibrahim nyembah patung lebih gak logis lagi. Tapi Nabi Ibrahim doa, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung. Kenapa bisa sampai Nabi Ibrahim berkata dengan statement itu, doa yang sangat indah? Jawabannya pertama, di sini Nabi Ibrahim benar-benar tawaduk banget. Beliau yakin bahwasanya hidayah tuh benar-benar nikmat dari Allah. Dan beliau merasa kalau dirinya lemah.
Makanya walaupun beliau lah yang kuat ngancurin patung, tapi itu nggak ngebikin beliau sombong. Beliau tetap minta pada Allah, ya Allah lindungi aku dari nyembah patung. Itu alasan pertama. Kedua, karena Nabi Ibrahim takut banget dengan besarnya dosa syirik. Makanya Nabi Ibrahim tetap berdoa pada Allah. Pernah nggak kita bilang ke Allah, ya Allah lindungi aku ya Allah dari menyembah patung? Kayaknya nggak pernah deh. Soalnya ada kita ngelihat patung, nanaonan patung. Nggak logis banget. Ngelihat, orang bodoh banget nyembah patung. Kita paling gitu kan ngejek nih, dasar penyembah patung, dasar bodoh. Itu yang kita lakuin. Tapi pernah nggak kita doa ke Allah, ya Allah lindungi aku dari menyembah patung? Kalau nggak pernah, maka lihatlah Nabi Ibrahim yang udah jelas-jelas pasti masuk surga. Beliau pun tetap berdoa pada Allah, lindungi aku ya Allah dan anak keturunanku dari nyembah patung. Karena dosa syirik itu teman-teman gak main-main. Sampai-sampai dua manusia terbaik. Siapa dua manusia terbaik ciptaan Allah pertama? Siapa 5 manusia terbaik? Sebutin. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dua manusia terbaik yang dijuluki dengan Khalilullah, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Dua-duanya gak bisa menyelamatkan keluarganya dari jahanam, anggota keluarganya yang kafir. Yaitu ketika Nabi SAW gak bisa menyelamatkan Abu Thalib, dan juga Ibrahim gak bisa menyelamatkan ayahnya. Gak bisa. Betapa besarnya kebencian Allah kepada orang-orang kafir, sampai ketika Nabi Ibrahim di hari kiamat bertemu dengan ayahnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat kelak, yaitu Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya, lalu Nabi Ibrahim menggandeng ayahnya ke hadapan Allah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim kepada Allah, Engkau berjanji tidak akan menghinakanku pada hari kiamat ini. Apa yang lebih hina bagiku daripada melihat ayahku dalam kondisi dijauhkan dari rahmatmu? Kemudian Allah berfirman, wahai Ibrahim, inni haramtul jannata alal kafirin. Apa terjemahannya, Regan? Allah mengharamkan surga kepada orang kafir. Betul. Aku haramkan surga atas orang kafir, kata Allah. Kemudian Allah nyuruh Nabi Ibrahim ngelihat ke belakangnya, ternyata ayahnya sudah dirubah menjadi seekor hiena. Kemudian berlumuran kotoran dan ditarik masuk ke neraka jahanam. Itu Nabi Ibrahim gak bisa nyelamatin ayahnya. Begitupun Nabi Muhammad SAW gak bisa menyelamatkan pamannya. Saking besarnya dosa syirik ini, maka para nabi pun takut dengan dosa syirik. Sudah sepatutnya kalau mereka bisa setawadu itu gitu loh. Yang secara logika kita gak mungkin Nabi Ibrahim nyembah patung. Maka kita pun harusnya minta ke Allah doa. Jangan pernah kita ngerasa, wah tenang aja, kalem, saya mah gak akan jatuh ke dosa syirik akbar kok. Kata siapa? Di saat kita sekarang tontonan di mana-mana banyak kesyirikan. Bahkan tontonan para remaja tuh cowok-cowoknya banyaknya nonton apa sih? Kalau cewek-cewek kan drakor, kalau cowok-cowoknya apa? Wibu lah. Nonton anime. Anime zaman sekarang mana coba yang aman dari kesyirikan? Baik kesyirikan sihir-sihirnya atau nyembah berhalanya. Mana sok yang bebas? Gak ada asli. One Piece yang paling terkenal di dunia sekarang, wah udah penuh dengan kesyirikan, sihir-sihir. Naruto komode atas si Edo Tensei Orochimaru tanya ngidupin orang mati, sampai ketika Arizal ngeposting di Instagram Arizal 2 tahun yang lalu tentang kesyirikan dalam Attack on Titan, ya, Attack on Titan, bikin postingannya itu kesyirikan dalam Attack on Titan. Ada salah satu akhwat nge-DM Arizal, atau Ustadz ya, karena dia bukan murid saya. Ustadz, mohon maaf banget saya ngechat DM. Saya jujur kesindir sama postingan Ustadz. Tapi alhamdulillah Ustadz, saya jadi nyadar. Oh bagus tuh. Kalau kalian bikin postingan kesindir, udah bagus, itu udah pembuka hidayah nomor 1. Yang kedua, terima sindiran tersebut untuk introspeksi. Makanya bikin postingan, kalau ada postingan Ariza yang nyindir kalian, tolong kasih tahu biar posting lagi gitu ya. Nah kalian, itu dia kesindir, kenapa dia bilang, saya tuh nonton anime ya. Awal-awalnya saya nonton cuman for fun doang, kata dia. Awalnya saya cuma nonton for fun, untuk ya senang-senang aja, cuma refreshing. Dan saya benar-benar mengingkari kesyirikan-kesyirikannya, sihir-sihir di Naruto, One Piece dan sebagainya, dewa-dewa, saya ingkari itu.
Tapi bertahun-tahun saya nonton, lama-lama saya ingin bajunya jadi nyerupai mereka. Ngomong-ngomong, boleh nggak pakai baju orang kafir? Kalau dalam mazhab Hambali itu nggak masalah. Kita pakai baju yang sering dipakai orang kafir, kecuali kalau bajunya ada simbol kekafirannya. Itu aja. Naruto, kartun, terkenal kekafirannya, kita pakai baju Naruto nggak apa-apa. Selama tidak ada simbol kekafirannya. Itu aja kalau dalam mazhab Hambali itu ya. Dalam masalah tasyabuh, yang dilarang dalam pakaian adalah kalau ada simbol salib atau yang selevel dengan salib, yaitu macam-macam. Tuh ini kalau Attack on Titan ada Eren yang bisa ngelihat masa depan, masa belakang, nyatuin antara timeline. Wah, ini Avenger juga sama. Wah, itu kacau kan. Si akhwat ini awalnya nonton anime untuk for fun doang, terus dia cerita lama-lama saya jadi ingin pakai baju-baju mereka. Oke, untuk pakai baju-baju mereka nggak bisa salahin. Karena dalam mazhab Hambali pun tidak dilarang. Ya, untuk menggunakan baju yang menyerupai orang kafir itu nggak dilarang. Tapi apa yang dia bilang? Dan lama-lama, kata dia, ini yang paling ekstrimnya nih. Kata si akhwat ini, lama-lama saya jadi ingin ngikutin peribadahan mereka, bahkan ada rasa kagum dengan ibadah-ibadah mereka. Wah, di sini nih, jelas itu udah parah banget. Udah mah, awalnya cuma nonton for fun, lama-lama ingin bajunya rupain mereka, lama-lama akhirnya jadi ingin nyembah-nyembah seperti yang mereka lakukan. Karena ada rasa kagum. Kemarin pas lagi di sebuah negara, ada kejadian apa dan akhirnya sujud massal dalam rangka minta maaf. Masih ingat gak? Masih ingat di negara mana gitu. Dan ada salah satu kaum milenial yang bikin postingan, dia bukan ustadz ya, tapi dia bikin postingan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka ikut-ikutan Fujitora yang sujud di Dressrosa, katanya gitu. Wow. Sujud kepada selain Allah itu menurut banyak ulama kafir walaupun tanpa niat nyembah. Sujud kepada selain Allah itu kafir, murtad dari Islam walaupun bukan niat untuk menyembah. Karena kekafiran sujud itu ada pada perbuatannya, bukan pada keyakinannya. Lihat, bukan banyak itu. Di One Piece sujud kepada selain Allah, jelas kepada manusia. Walaupun dalam rangka minta maaf itu kekafiran. Kalau dalam pendapat banyak ulama. Dan kita kan nonton biasa aja gitu. Makanya, kok bisa-bisanya kita jarang doa ke Allah untuk perlindungan dari kesyirikan. Mungkin ada yang nanya, jadi hukumnya gimana nonton kartun, anime, game yang ada kayak gitunya? Apakah kita jadi kafir? Jawabannya enggak. Sebagaimana fatwa dari Ustadz Riztian Ragil dan Ustadz Yuliam Purnama udah nanya, kenapa enggak kafir? Karena perbuatan tersebut, iya, walaupun menggambarkan kesyirikan, sihir dan sebagainya, tapi pada hakikatnya itu editan komputer, sehingga tidak bisa disamakan antara kita ngelihat itu dengan kita ngelihat adegan asli manusia yang sujud kepada selain Allah, sihir dan sebagainya. Tapi tetap dosa. Jadi bukan berarti jadi halal, bukan. Tetap. Jadi kalau nonton pun kita harus benar-benar penuh dengan kebencian terhadap perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Dan ini susah. Masalahnya kita masih senang mungkin. Makanya doa gitu, doa. Sebelum nonton One Piece doa dulu gitu ya Allah jauhkan aku dari kesyirikan. Ini bukan main-main. Ini beneran asli gitu. Doa ke Allah, ya Allah aku takut ya Allah. Tapi pengen nonton Naruto lagi ya Allah. Pengen ngulang misalnya gitu. Doa ke Allah sungguh-sungguh, ya Allah jauhkan aku dari kesyirikan ya Allah. Buat aku benci kepada kesyirikan ya Allah. Buat aku sebenci-bencinya kepada kesyirikan ya Allah. Gitu. Pingin kalian bikin kartun yang bisa menyetarai mereka gitu, tapi yang halal gitu, yang bener-bener halal gitu. Boboiboy udah lumayan, tapi masih agak meragukan itu science fiction tuh termasuk sihir atau enggak, wallahu alam, nggak bisa ngejawab. Oke teman-teman, baik. Jadi doalah kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung, dari perbuatan syirik apapun itu ya Allah. Harus doa kita banyak-banyak, takutlah kepada kesyirikan. Nah, Nabi kita SAW, beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila, ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Tabrani dan Abu Daud, yang aku paling takutkan atas kalian adalah dosa syirik kecil. Kemudian ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah?
Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, salah satu contoh syirik kecil adalah ria. Bukan cuma ria ya, banyak syirik kecil tuh banyak, tapi beliau hanya ngasih salah satu contoh yang sering dihinggapi oleh orang soleh, yaitu ria. Kalau orang yang nggak soleh mah kayaknya nggak bisa ria. Apa yang mau diriain gitu? Oh rajin sholat, dan nggak sholat saya mah gitu. Tapi orang soleh itu sering terjangkiti dengan ria. Makanya beliau khawatir atas para sahabat terjangkiti dosa ria. Apalagi kita. Adapun rincian ria nanti dibahas insya Allah di bab tentang ria ya. Sebenarnya di sini Ustaz Firanda menjelaskan tentang rincian ria dengan sangat bagus. Tapi AA lihat kalau di sini dibahas nanti pas pembahasan tentang riaknya takutnya malah jadi bosan kalian. Jadi nanti dibahas tentang di bab ria secara rinci. Kapan ria bisa menghapus amal, kapan ria justru bisa jadi pahala ketika kita jihad melawan ria, itu nanti ada pembahasannya insya Allah. Dan ini yang terakhir teman-teman dalilnya ya. Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa, ini hadis yang sahih ya. Barang siapa bertemu Allah, yakni mati ya, dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia akan masuk surga. Pasti masuk surga, pasti. Dan barang siapa yang bertemu Allah, yakni mati dalam kondisi berbuat kesyirikan, maka dia pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Itulah teman-teman, ini kita harus hati-hati banget. Takutlah dengan dosa, terutama dosa syirik. Rasa takut ini harus dihadirkan ke dalam hati loh. Walaupun bab ini lebih fokus kepada syirik, tapi AA menasehatin kita semua untuk takut kepada seluruh dosa. Takut. Hadirkan rasa takut tersebut di hati kita sambil doa ke Allah untuk mengkaruniakan rasa takut tersebut ke hati kita. Akan akhiri ini sebelum masuk ke tadabbur. Akan mengakhiri ini dengan sebuah kalimat yang indah dari seorang tabi'in. Kalian tahu Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Ali? Sahabat Nabi SAW. Yang terbaik nomor berapa? Nomor 1. Abu Bakar tuh orang terbaik nomor 1. Setelah para Nabi dan Rasul, maka yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lihat statement yang indah dari Baka bin Abdillah Al-Muzani. Seorang tabi'in mengatakan, atau seorang ulama ya, lupa ini tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang jelas ulama ini mengatakan tentang Abu Bakar. Lihat bagaimana indahnya seorang ulama ini ketika menggambarkan Abu Bakar. Apa coba ucapan dia? Abu Bakar itu mengungguli para sahabat lainnya bukan dari sholatnya, bukan dari sedekahnya, bukan dari puasanya, bukan. Ulang. Abu Bakar itu mengungguli para sahabat lainnya bukan dari sholatnya, sedekahnya, puasanya, atau ibadah-ibadah ritual lainnya. Karena walaupun Abu Bakar sedekah seluruh harta, tapi secara nominal lebih besar sedekahnya Abdurrahman bin Auf, yang sedekahnya sampai triliunan. Kalau Abu Bakar memang sedekah seluruh harta, tapi dari segi nominal lebih sedikit daripada Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman lebih kaya. Maka seorang ulama ini bilang sekali lagi, Abu Bakar mengungguli para sahabat lainnya dan mencapai derajat yang tinggi bukan karena ibadah-ibadah ritualnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Tapi Abu Bakar mengungguli para sahabat lainnya karena apa yang bersemayam di dalam hatinya. Allahu Akbar. Apa yang bersemayam di hatinya itu maksudnya apa? Rasa takutnya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah, rasa harapnya, tunduknya. Itu nggak ada yang bisa mengungguli Abu Bakar. Walaupun dari amal lain kayak puasa, Abdullah bin Amr bin Al-As itu lebih wow daripada Abu Bakar dari segi puasanya. Baca Qur'annya Abdullah bin Amr bin Al-As itu 10 juz per hari kurang lebih. Abu Bakar gak sebanyak itu. Tapi Abu Bakar kenapa derajatnya lebih tinggi?
Karena apa yang bersemayam di hatinya, yakni rasa takutnya, rasa cintanya, tunduknya, patuhnya kepada Allah tuh bener-bener all out. Makanya kita ngelihat ya, ada orang yang soleh dari kecilnya. Dia udah dididik di hal-hal yang baik itu dari kecilnya. Ketika dewasa biasa ikut pengajian. Tapi ketika disebut Allah, ketika disebut sifat-sifat nama-nama Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dia biasa aja. Nyatet kajian menyatet, biasa. Tapi ada juga yang kedua, orang yang mungkin dari kecilnya jauh dari Islam. Ketika dewasa, dia banyak ngelakuin dosa besar, zina, riba, mabok, narkoba, semua dia lakuin. Lalu kemudian dia taubat. Dan ketika dia ikut pengajian, kemudian disebut nama Allah, ketika disebut nama Ar-Rahim, At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penyayang, di situ dia meneteskan air mata. Kenapa dua orang ini bisa beda? Yang pertama soleh dari kecil, tapi ketika disebut Allah, kok biasa aja gitu. Lempeng, gue cuma nyatet. Yang kedua, dia ketika disebut Allah langsung dia celuk, nangis. Apalagi ketika dia paham apa arti dari Allah. Allah itu artinya adalah sesembahan yang disembah oleh hambanya dengan penuh ketundukan, penuh keikhlasan, penuh keyakinan, penuh rasa cinta, dan juga taubat. Wah, ketika dia tahu apa arti dari lafaz Allah, dia langsung ingat, oh ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang seharusnya ku sembah dengan penuh ketundukan. Gak pakai nanya-nanya, gak pakai banyak mikir. Kalau Engkau nyuruh aku tunduk. Aku yakin dengan janji-janjimu ya Allah. Aku ikhlas mengamalkan semua amal soleh untukmu ya Allah. Aku melakukan semua yang kulakukan ini dengan cinta, bukan keterpaksaan ya Allah. Dan aku taubat atas semua kesalahanku. Itulah arti dari Allah. Yang kita sembah dengan ketundukan, keikhlasan, keyakinan, cinta dan taubat. Itulah yang dimaksud oleh Baka bin Abdillah Al-Muzani tentang Abu Bakar. Abu Bakar mengungguli para sahabat lainnya bukan dari sholat, puasa, dan lain-lainnya, tapi dari apanya kan? Yang bersemayam di hati. Dari apa-apa yang bersemayam di dalam hatinya, yaitu rasa cintanya, tunduknya, takutnya kepada Allah. Dan inilah yang terjadi dengan Nabi Ibrahim. Takut dengan dosa syirik, padahal gak mungkin Nabi Ibrahim ngelakuin syirik, gak mungkin udah dijamin surga. Musuh berhala, dipuji Allah, tapi masih aja berdoa pada Allah untuk berlindung dari syirik. Dan ini pula yang dilakukan oleh anak keturunannya, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf khawatir kalau mati tidak dalam kondisi Islam. Akhirnya doanya apa? Tawafani muslimah, ya Allah matikan aku dalam kondisi Islam. Padahal mah kalau mau doanya gini, ya Allah matikan aku dalam kondisi tetap menjadi nabi gitu. Iya kan? Kalau mau derajatnya naikin aja levelnya. Tapi Nabi Yusuf walaupun udah dijamin nabi surga, tapi doanya tuh bener-bener tawafani muslimah wa alhiqni bis solihin. Itu dalam banget loh. Mau ngebahas dikit aja. Nabi Yusuf di akhir surat Yusufnya. Ini kita belum masuk tadabbur, tapi loncat dulu. Di ayat 101 di surat Yusuf atau 102, nanti cek aja. Nabi Yusuf berdoa, wa alhiqni bis solihin. Ya Allah matikan aku dalam kondisi Islam, tawafani muslimah wa alhiqni bis solihin. Dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kalian tahu ada dua kata ya, adkhilni, ada alhiqni. Dua-duanya terjemahannya masukkan aku ke dalam golongan. Adkhilni artinya masukin aku, atau golongkanlah aku. Alhiqni artinya apa? Sama, masukkan aku atau golongkanlah aku. Cuman bedanya gini, kalau adkhilni itu ibaratnya gini, kalau A di sini, terus ini misalnya lubang, lalu Ariza bilang adkhilni, masukin aku, berarti A-nya posisinya dekat gitu, dekat dari lubangnya, terus masuk. Kalau alhiqni berarti A-nya jauh banget, lalu A minta untuk dimasukin. Nabi Yusuf tadi doanya apa? Wa alhiqni bis solihin, golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Tapi pakai katanya alhiqni, berarti Nabi Yusuf ngerasa kalau dirinya gak soleh, jauh dari kesolehan, dan ingin dimasukin ke dalam golongan orang soleh. Masya Allah, itulah tawadunya para nabi dan rasul. Itulah tawadunya Nabi Ibrahim.
Sampai-sampai berdoa minta perlindungan kepada Allah dari syirik, dari nyembah patung, padahal secara logika mustahil Nabi Ibrahim nyembah patung. Baik, itulah materi tentang takut syirik. Semoga ini jadi pelajaran buat kita untuk sering-sering berdoa pada Allah untuk memohon perlindungan dari kesyirikan, ya. Apalagi buat kita yang masih belum bisa move on dari nonton-nonton hiburan yang penuh dengan kesyirikan, dan itu di mana-mana sekarang, terutama anime dan game-game, ya. Kalaupun kalian perlu untuk memperlihatkan kepada anak-anak kalian game-game yang syirik, tapi harus benar-benar tegas gitu. Ini syirik, ini sihir, harus kayak gitu banget, ya, supaya anak kita terbangun kebenciannya kepada kesyirikan. Ya, kita masuk ke tadabbur surat Yusuf, dan ini kita belum masuk ke pembahasan secara merunut dari ayat 1, tapi kita masih menyampaikan kisah secara global dulu tentang Nabi Yusuf dan Nabi Musa, teman-teman. Yaitu kita sekarang mengingat kisah tentang Nabi Yusuf dan Nabi Musa, di mana keduanya berada dalam ujian yang kita sering bahas berulang-ulang. Nabi Yusuf ujiannya dari yang awalnya di luar Mesir, kemudian masuk ke Mesir, lalu kemudian dituduh zina, masuk penjara, keluar dari penjara, kemudian jadi raja. Kita tahulah kisahnya. Adapun Nabi Musa awalnya mau dibunuh, kemudian diadopsi oleh Fir'aun, kemudian tinggal di Fir'aun, dan akhirnya diusir atau melarikan diri dari Mesir. Kemudian akhirnya Allah perintahkan dakwah lagi, balik ke Mesir untuk dakwai Fir'aun dan sebagainya. Kita semua udah tahu secara global kisahnya. Dan sekarang yang ingin bahas adalah, lihat bagaimana dua nabi ini. Yang pertama Nabi Musa. Nabi Musa itu selama tinggal di lingkungan Fir'aun, beliau punya dua, bahasa kitanya dua mentor lah, dua pembimbing spiritualnya, dua pembimbing yang membimbing Nabi Musa untuk dekat kepada Allah. Ada yang tahu siapa kedua orang tersebut? Pertama siapa, Narenda? Tahu? Siapa coba? Hah? Nabi Harun. Nabi Harun baru jadi nabi setelah Nabi Musa jadi nabi. Ini pas Nabi Musa lagi di istana Fir'aun, yaitu Nabi Musa dapat bimbingan spiritual atau dapat bimbingan tauhid pertama dari ibunya. Ibunya adalah orang yang beriman yang Allah sebutkan, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal muqinin atau mukminin. Itu ibunya Nabi Musa adalah seorang mukmin yang kuat. Bahkan dalam Alkitab, ibunya Nabi Musa itu disebut sebagai Johabet namanya, yang artinya adalah wanita yang teguh pendiriannya di atas tauhid. Itu Nabi Musa punya pembimbing. Yang pertama adalah ibunya. Yang kedua, istrinya Fir'aun. Makanya doa dari istrinya Fir'aun dengan doanya Nabi Musa sama. Nabi Musa berdoa, Rabbina jini minal qawmidz zalimin di surah Al-Qasas, sedangkan istrinya Fir'aun di surah At-Tahrim doanya gimana? Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidz zalimin. Lihat doanya Nabi Musa dengan doanya istrinya Fir'aun sama ya. Nabi Musa dalam kondisi di istananya Fir'aun dapat bimbingan dari ibunya Nabi Musa dan juga dari istrinya Fir'aun, sehingga terjaga keimanannya. Nabi Yusuf ada gak mentornya selama di Mesir? Gak ada. Nabi Yusuf cuman teringat dengan ajaran-ajaran tauhid yang sempat disampaikan oleh ayahnya sebelum Nabi Yusuf dibuang ke Mesir. Tapi baik Nabi Musa maupun Nabi Yusuf, dua-duanya tetap bertahan gak di atas agama Islam? Tetap bertahan. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita, bahwasanya dimanapun kita, walaupun kita kadang gak punya pembimbing, walaupun ada masa dimana kita punya pembimbing. Mungkin kalian nih sekarang tinggal di Indonesia, kalian dapat pembimbing, misalnya Ariza bimbing kalian. Lalu suatu saat kalian harus pergi ke negeri yang jauh 3-4 tahun, lalu gak ada pembimbing. Itu bukanlah sebuah alasan untuk melunturkan iman kita. Karena Nabi Yusuf walaupun gak punya pembimbing selama di Mesir berapa puluh tahun, beliau tetap teguh di atas agama ini. Walaupun ya kita tahu beliau dapat bimbingan dari Jibril, ya, dari
malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah, jelas itu bimbingan secara khususnya. Tapi bimbingan dari manusianya nggak ada gitu. Nggak ada yang jadi penopang kekuatan buat Nabi Yusuf selama puluhan tahun di Mesir, nggak ada. Karena pemerintahannya kafir. Nabi Yusuf itu pemerintahannya kafir, rajanya menerapkan hukum taugut. Tapi Nabi Yusuf teguh di atas agama tauhid. Bahkan ketika mau menghukum adiknya awalnya dengan hukum dari raja, Nabi Yusuf akhirnya melakukan strategi supaya dihukumnya tidak dengan hukum raja, tapi dengan hukum dari Allah. Masya Allah. Itu Nabi Yusuf tetap teguh. Sedangkan Nabi Musa juga tetap teguh, yaitu dengan bimbingan dari dua wanita yang solehah. Maka di sini jadi pelajaran penting teman-teman. Kalian kadang suka gini, dulu aku dekat waktu di kampung dengan guru ngajiku, makanya imanku baik. Sekarang aku udah merantau, aku gak punya pembimbing, aku mau ikut kajian juga gak ada yang cocok, akhirnya aku iman jadi ngedrop. Tolong, itu jangan jadi alasan. Kita hidup itu naik turun. Ada saatnya kita diberi kemudahan, baik dalam hal duniawi maupun akhirat. Ada saatnya kita diberi kesulitan. Tapi kita tetap harus teguh teman-teman. Karena di akhirat gak bisa itu jadi alasan. Ketika kita gak ada yang ngebimbing, akhirnya kita sengaja maksiat, padahal kita tahu itu dosa. Lalu di hari kiamat kita bilang, ya Allah, aku dulu soleh, tapi pas aku pindah ke negeri lain, aku jadi gak soleh karena gak ada pembimbing. Ya Allah, makanya aku maksiat. Itu bukan sebuah alasan yang akan Allah terima di hari kiamat. Mintalah keteguhan kepada Allah. Apapun kondisi kita. Kalau suatu saat kalian gak bisa lagi dekat sama Arizal misalnya, itu bukan alasan untuk akhirnya jadi drop iman. Sampaikan, berapa orang di antara kalian yang A-block? Baik yang di Zoom maupun kalian yang hadir di sini. Kalian udah ada yang jadi korban blok Arizal kan? Tapi Masya Allah, walaupun kalian di blok, kalian tetap teguh ingin ikut kajian Arizal. Walaupun kalian nggak maksa, kalian bisa ikut sama ustadz lain kan, tapi ini hanya sekedar gambaran simple aja bagaimana kalian walaupun di blok, dimarahin Arizal, kalian tetap ngejar, tetap belajar. Kenapa? Karena niat saya bukan ingin dekat sama Arizalnya, niat saya ingin dekat sama Allahnya. Dan berhubung Arizal ini salah satu pembimbing yang selama ini masih paling bisa connect dengan keimanan saya, dengan ilmu saya, maka saya tetap kejar Arizal walaupun ngeblok. Itu dong harusnya. Itu harusnya. Sekali lagi, bukan berarti ngarusin kalian belajar sama, masih banyak ustadz-ustadz lain yang lebih kompeten, yang lebih bisa ngeberi manfaat buat kalian. Tapi ini hanya penggambaran simple aja, bahwasanya tidak dekatnya kita dengan guru bukan sebuah alasan untuk drop iman, untuk akhirnya terus-menerus maksiat. Kalau kalian ikhlas karena Allah, ingin dekat sama Allah, maka dimarahin guru, diblok, jauh dari guru, bukan alasan. Bukan alasan. Kalian akan tetap berjuang sampai akhirnya kalian masuk surganya Allah. Semoga Ariza dan kalian bisa jadi orang tersebut. Karena jujur aku sempat merasakan ini. Ketika di Australia aku punya pembimbing Umar Zok, yang mana ceramahnya tuh nyentuh hati banget. Ketika pulang ke Indonesia, ini karena keterbatasan aja gitu ya. Bukan berarti di Indonesia nggak ada ulama, bukan. Cuman karena keterbatasan dulu Ariza nggak punya handphone pun cuma punya Nokia ya gitu ya. Dan itu nggak bisa buat explore. Terus pengajian juga dulu tinggalnya kan di kampung, pengajian itu nggak ada yang cocok, iman ngedrop. Lalu kangen gitu dengan kajian Umar Zok. Cuman tuh gaptek banget, nggak ngerti internet tuh apa. Coba bayangin sampai seawam gini Arizal tuh. Tuh nggak ngerti internet tuh apa. Gimana caranya searching di internet, sekedar buka YouTube pun nggak tahu caranya. Jadi tuh blank aja, nggak bisa belajar Islam dari mana-mana. Tapi nggak lupa untuk doa surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, dan karuniakan kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau yang maha pemberi. Ya Allah, doa itu teman-teman terus. Semoga sekali lagi ada pembimbing maupun tidak menghalangi kita dari dekat kepada Allah.
Karena melihat beberapa orang di antara kalian yang udah ablok tapi tetap nongol. Kalian tetap terjaga keimanannya. Walaupun kalian curhat, saya masih jatuh ke maksiat, tapi kalian tetap gitu ngedeketin Allah, ngedeketin Allah. Masya Allah. Bukan orang yang sempurna. Sering marah, baik karena kesalahan kalian maupun karena kesalahan Tapi sekali lagi, kalian gak butuh kalian butuhnya sama Allah. Maka teruslah dekat sama Allah apapun yang terjadi ya. Semoga itu jadi pelajaran buat kita. Allahu a'lam. Silakan buat kalian yang punya pertanyaan boleh nanya. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Oke. Wow. Ustadz, apakah boleh percaya dengan zodiak? Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Nggak boleh atau ya? Ini salah baca atau apa? Iya, nggak boleh ya, nggak boleh percaya sama zodiak. Hukumnya kafir kalau percaya sama zodiak. Ya. Oke. Bahkan anime sport pun disusupin ya, anime sport. Masya Allah, baru tahu ada kesyirikannya. Berarti belum terlalu dalam mendalami film Attack on Titan-nya nih. Belum terlalu dalam sampai nggak tahu kalau itu ada kesyirikannya. Kalau Tokref termasuk syirik atau enggak? Apa Tokref teh? Tokref? Itu apa ya? Anime atau apa? Nggak ngerti ya Riza. Segala time travel termasuk syirik. Kalau time travel ke masa lalu iyalah syirik. Kalau ke masa depan, kalau itu dilakukan oleh para nabi ya bukan syirik, itu mah wahyu. Dulu sering dapat dakwah dari ilustrasi anime dan kartun serta pakai musik. Setelah nonton postingan Rizal baru nyadar ternyata saya berada begitu dekat dengan dosa. Alhamdulillah ya. Semoga Allah jaga selalu ya di atas kebaikan. Oke, kemudian jika membuat sesuatu seperti benda atau teknologi tapi disalahgunakan oleh banyak orang, contohnya Mikhail Kalashnikov menciptakan senapan AK-47 untuk membantu negara yang perang, malah jadi senjata untuk memusnahkan banyak orang. Begitu Albert Einstein menciptakan rumus relativitas, malah dijadikan rumus dasar untuk pembuatan nuklir. Apakah kita dapat dosa jariah? Enggak. Jadi pertama, kalau mereka kafir ya udah gak usah dibahas ya. Mereka mau kafir, mati dalam kondisi kafir ya udah neraka karena kekafiran mereka. Tapi kalau kita nih ya dengan ilmu dari orang-orang kafir tapi ilmunya manfaat, nggak apa-apa. Lalu kemudian kita menciptakan teknologi. Menciptakan tuh artinya merubah bentuk ya, bukan menciptakan dari nggak ada jadi ada. Itu hanya Allah yang bisa. Tapi kita menciptakan maksudnya invent, yang membuat terobosan baru. Yang itu manfaat tapi malah dipakai untuk maksiat, maka dosanya bagi para penggunanya. Adapun kita yang membuatnya sesuai dengan kita niatnya buat apa. Punya teman dari Stay ITB namanya Denny, itu teman terbaik di kelas dulu di SMA 2 Bandung. Masya Allah, cerdas banget orangnya. Dan dia masuk ke Stay ITB jurusan elektro. Niatnya adalah supaya saya tuh pingin banget bikin apalah penerang di kampung-kampung yang emang belum ada penerangan. Dan saya berharap dengan di situ nanti mereka jadi bisa ngaji, ngelakuin hal yang manfaat di malam hari lewat listrik-listrik yang saya pasang di situ. Wah, itu pahalanya luar biasa tuh. Ya. Bila seorang wanita ingin menikah tetapi dia hanya memiliki adik kakak perempuan dan ibu yang menentukan siapa yang jadi wali siapa. Oh, itu pembahasan tentang perwalian nggak bisa sekarang ya, itu terlalu panjang, mohon maaf. Tapi nanti bisa ditanyain ke KUA ya, siapa yang pas untuk jadi itunya, untuk jadi walinya. Ada yang mau nanya kalian? Belum ada. Apakah hukum terkait takut dengan syirik ini bisa diperluas juga terkait takut kepada dosa besar? Well, kalau dengan dalil tadi ya enggak sih. Karena dalil tadi kan kita diperintahkan untuk takut kepada dosa syirik. Ya, jelas. Tapi takut kepada dosa-dosa besar, jelas itu ada perintah secara umum dari Al-Quran, di mana Allah berfirman di dalam surat An-Najm, ya, alladzina yajtanibuna kabair. Di surah An-Nisa, in tajtanibu kabair, kata Allah. Nah, perintah Allah untuk menjauhi dosa-dosa besar itu adalah karena dosa besar bisa mengantarkan kita ke neraka. Tentunya harus ada dong rasa takut kepada dosa-dosa besar. Bahkan kalian tahu ada seorang tabiin namanya ini keponakan. Kalau A nikah berarti A siapanya? Mertua? Menantu. Menantunya Abu Hurairah. Tahu siapa? Menantunya Abu Hurairah. Tabiin terbaik Sa'id bin Musayyib. Lihat ya, Sa'id bin Musayyib umurnya 80 tahun, buta.
lemah syahwat, apa doanya? Ya Allah, lindungi aku dari zina. Lah, orang yang murid yang ngelihat, hah, kamu doa berlindung dari zina, udah lemah syahwat, buta, gimana bisa zina? Ngelihat cewek cantik dia nggak bisa. Tapi begitulah para ulama, saking takutnya kepada dosa besar, sampai pun walaupun udah hampir nggak mungkin ngelakuin zina, ke istri sendiri juga mungkin udah nggak ada lagi nafsu karena udah tua renta, buta lagi, tapi tetap berdoa pada Allah perlindungan dari zina. Gitu harusnya kita. Apalagi kita yang wah, potensi untuk jatuh ke dosa zinanya besar. Besar. Kalian nih yang sekarang lagi marak LGBT, kalian bilang, oh tenang, saya mah straight, tenang, saya mah nggak mungkin bisa terpengaruh. Kalau Nabi Ibrahim aja doa kayak tadi minta dijauhin dari dosa syirik, kok kita bisa-bisanya ngerasa aman gitu loh dari berbagai macam dosa. Ya. Tokyo Revenge, oh nggak nonton jadi nggak ngerti ya punten ya. Kalau orang bilang wah dia God mode, apakah itu kekafiran yang jelas? Belum bisa kita bilang kekafiran karena God itu bisa ditafsirkan kepada yang lain selain Tuhan dan berhala, walaupun secara lafaz itu adalah dewa. Secara lafaz God itu kan dewa atau Tuhan, tapi secara makna yang dipahami banyak orang, God itu bisa juga untuk makna orang yang udah sangat master skill, tapi tetap dosa besar. Ngomong oh dia mah God mode, dia mah God speed, itu tetap dosa besar. Karena itu udah tasyabuh dalam hal kesyirikan. Ya, jadi jangan pakai itu. Ya. Tapi apakah kafir? Enggak sampai derajat kafir. Bagaimana hukumnya mendapatkan uang dari partai? Kalau partainya nyuruh nyoblos, maka jelas ini nggak boleh. Kalau partainya nggak nyuruh nyoblos, tapi ngasih hadiah di saat menjelang kampanye, tetap aja itu masuknya rishwah. Tetap nggak boleh. Ambil uangnya, jangan coblos partainya. Tetap eta dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu udah akadnya udah jelas, akad rishwah, akad sogok, walaupun tidak terucapkan, tapi secara umum kita yakin itu mah untuk hati kita supaya nyoblos gitu. Jadi tetap nggak boleh. Apakah dosa syirik itu melebihi semua dosa-dosa besar selainnya seperti durhaka? Iya, betul. Jadi dosa syirik kecil yaitu riya, apalagi percaya ke jimat, pakai jimat tapi hati masih bergantung ke Allah, itu tetap syirik kecil. Karena kalau bergantung kepada Allah nggak boleh pakai jimat, harus bergantung ke Allah. Kemudian untuk selamat cari sebab-sebab yang emang logis untuk selamat. Naik motor pakai apa? Pakai helm. Itu kalau mau selamat bergantungnya ke Allah, pakai helm, itu nggak apa-apa. Tapi kalau naik motor pakai jimat bergantung ke Allah, itu syirik kecil. Dosanya melebihi dosa besar lainnya, iya, selain syirik. Dosa durhaka ke orang tua, ancamannya itu udah dahsyat banget, durhaka ke orang tua. Tapi riya dosanya lebih besar lagi daripada durhaka ke orang tua. Gitu. Tadi kan bilang jangan sujud bahkan ruku kepada selain Allah. Nah, jadi hukum sungkem, enggak. Yang jelas dilarang tuh sujud. Kalau ruku ini beda lagi pembahasannya. Sungkem itu bisa beda lagi. Silakan lihat ke fatwanya Ustaz Aris Munandar tentang sungkem. Itu bukan ruku, itu bukan juga sujud, bukan. Ya. Kayaknya Akhi baru ikut kajian hari ini ya. Soalnya udah dibahas waktu pekan lalu tentang masalah sungkem dan cium kaki ibu, itu boleh ya. Ya. Bagaimana jika kita berpendapat, jadi bahas dulu sedikit ya, sungkem, cium kaki ibu itu termasuk yang dikecualikan dari ruku dan sujud. Adapun dalil-dalilnya udah sampaikan waktu pekan lalu secara ringkas. Adapun dalil secara detailnya mungkin nanti di pembahasan fikih mungkin ya, wallahu a'lam. Bagaimana jika kita berpendapat dosa seperti meninggalkan sholat itu kafir, kemudian keluarga atau kerabat ada yang melakukan dosa tersebut, sikap kita gimana? Ya berarti kalau kita mengikuti pendapat ninggalin sholat itu kafir, lalu ada keluarga kita yang gak sholat, maka kita vonis mereka kafir. Jadi dakwahi supaya gak kafir. Tapi kalau udah meninggal dalam kondisi gak sholat, kita harus pegang teguh sama konsekuensinya. Haram bagi kita untuk menerima harta dari mereka, warisan. Gitu. Haram. Jadi ini mah lucunya, kalau ninggalin sholat divonis kafir, tapi kalau udah meninggal ayahnya tetap mau warisan gitu ya. Ini mah nggak konsisten, itu mah nggak bener kalau kayak gitu.
Tadi bilang semua hukum nanti tergantung Allah di akhirat, sedangkan hukum fikih di bumi kan sesuai pendapat para ulama. Terus kalau ternyata pendapat ulama itu salah di akhirat, apa ulama itu disalahkan atas pendapatnya? Jadi gini, untuk hal-hal yang sifatnya itu benar-benar muktabar, seperti misalnya hukum halal haramnya halal haramnya daging buaya misalnya. Daging buaya ulama beda pendapat halal atau haram. Maka itu mah kalau kita ikut ke pendapat halal karena ikut fatwa para ulama, insya Allah di akhirat juga kita nggak dosa. Dan ulama tadi dapat pahala juga atas ijtihadnya. Kita pun nggak dosa dengan mengikuti pendapat tersebut. Di akhirat nggak akan dosa. Nah kalau masalah sholat, karena itu udah perkara lain gitu. Ya, itu bukan perkara halal haram yang ulama beda pendapat. Karena perkara ninggalin sholat mah dua-duanya haram. Baik ulama yang memvonis kafir atau tidak kafir, dua-duanya tetap berpendapat haram. Beda dengan kasus buaya. Buaya mah ulama beda pendapat antara halal dan haram, dan itu ijtihad. Jadi insya Allah nggak dosa kalau kita ikut pendapat yang halal, ternyata yang benar haram di hari kiamat. Kita nggak dosa insya Allah. Ya, adapun perkara sholat, dua-duanya ulama berpendapat haram. Maka ketika ulama beda pendapat kafir atau tidaknya, itu tidak mempengaruhi masalah akhiratnya gitu. Masalah akhirat tetap dosa. Tetap dosa. Gak ada satupun ulama yang berpendapat ninggalin sholat halal kan. Seperti itu ya. Jika seseorang melakukan dosa syirik akbar bermacam-macam jenis sehingga susah untuk menyebutkan satu persatu, tobatnya cukup secara umum aja. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dari semua dosa syirik akbar. Gitu. Insya Allah Allah ampuni. Ya. Mau nanya, cara mengetahui bahwa syirik ini syirik atau enggak? Ya belajar, biar kita tahu. Bagaimana kalau ada seorang ibu yang meruqyah anaknya dengan cara menyiapkan air mandi dari air sereh yang dibacakan doa terlebih dahulu oleh ibunya, doanya menggunakan bahasa sendiri? Itu boleh, nggak apa-apa. Pakai air sereh boleh. Pakai air yang harum, karena setan tuh kotor. Maka sesuatu yang harum yang gini ya kaidahnya. Malaikat itu nggak suka sama yang bau-bau. Bawang, jengkol, nggak suka malaikat. Dan malaikat senang sama yang harum-harum. Siwak. Kalau kalian baca Quran sambil sikat gigi, sikat gigi pakai odol, pasta gigi ya pakai pasta gigi, terus saya harum. Kalian baca Quran, nanti malaikat akan naruh mulutnya di mulut kita. Terus kita baca Quran, nanti bacaan kita masuk ke perutnya malaikat. Itu kata Nabi SAW, hadisnya sahih. Nah, sehingga daun sirih harum gak daun sirih? Harum. Enak. Maka ketika air dicampur daun yang harum, dibacain ayat Quran, itu ruqyah yang sesuai syariat, itu boleh. Itu gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Baik, 2 menit lagi beresnya. Kalau masang buah pala depan pintu buat nolak palasik, palasik tenawan kepala buntung ya. Karena emang pelaku pendukunan nggak bisa masuk, takut pala. Itu syirik, itu nggak bener ya, nggak bener, itu syirik masuknya. Apakah ujian penyakit menghapus dosa besar? Tergantung penyakitnya. Kalau mengamalkan la ilaha illallah itu disertai perbuatan atau hanya menghayati ketika mengucapkan? Disertai perbuatan juga. Kan di dalam konsekuensi la ilaha illallah ada poin cinta. Dan cinta itu artinya kita bakalan patuh sukarela kepada Allah untuk mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya. Gitu. Kalau kita semasa hidup ayah tidak pernah sholat, tapi kita tidak tahu saat terakhir hidupnya sudah tobat atau belum. Warisannya gimana? Hukum sesuai dengan yang kita tahu. Kalau kita taunya ayah misalnya kafir, lalu kita belum tahu kalau ayah pernah masuk Islam lagi, maka hukumnya tetap kafir. Tetap kafir. Ya, seperti itu. Makanya Michael Jackson kita vonis kafir, kita vonis neraka, karena sejauh yang kita tahu dia mati dalam kondisi kafir, udah vonis neraka. Ya, tapi kan ada kemungkinan dia masuk Islam sebelum matinya, itu urusan dia dengan Allah. Kita mah diperintahkan untuk memvonis sesuai dengan yang kita ketahui, gitu. Makanya, Afwan ya, Syekh Asim Al-Hakim bakalan datang ke Bandung kan ya? Tanggal 29, udah beli tiketnya, alhamdulillah, semoga kalian pun dimudahkan karena tiketnya masih banyak. Di Soreang, tapi malam-malam gajiannya deh. Tapi bakalan kesana sama istri insyaallah. Tiketnya 75.000 kalau nggak salah. Nah teman-teman, Syekh Asim Al-Hakim nggak setuju dengan pendapat beliau. Yaitu beliau bilang kalau ada orang kafir mati dalam kondisi kafir, kita nggak boleh vonis dia neraka. Itu kata Syekh Asim Al-Hakim. Nggak setuju, sangat tidak setuju dengan pendapat beliau. Lebih cenderung ke pendapat Ustadz Abu Haidar. Ustadz Abu Haidar jelas dalam kajian tauhid beliau bilang
orang kafir yang mati dalam kondisi kafir kita vonis neraka. Kita vonis neraka. Ya. Karena kita memvonis sesuai dengan firman Allah, yaitu dia mati dalam kondisi kafir. Masalah dia mungkin masuk Islam di menjelang matinya. Kalau emang dia masuk Islam, kewajiban dia untuk memproklamasikan keislamannya, setidaknya kedua orang, agar jadi saksi bahwasanya dia muslim. Kecuali kalau emang benar-benar gak ada orang, itu di luar kemampuan dia, ya udah dia syahadat seperti Amr bin Zaid bin Amr yang masuk Islam tanpa adanya satupun saksi, gitu ya. Tetap hormati Syekh Asim Al-Hakim, cuman nggak setuju dalam hal tadi ya. Beliau bilang nggak boleh vonis seorang kafir masuk neraka secara individu. Yang boleh memvonis neraka secara global, tapi kalau ada orang kafir misalnya Michael Jackson, nggak boleh kita vonis dia masuk neraka, karena kita nggak tahu ending hidupnya gimana. Ini keliru, karena kita diperintahkan untuk vonis sesuai ilmu yang kita tahu. Michael Jackson kafir dan dia mati dalam kondisi belum pernah ada satupun riwayat bahwasanya dia ngucapin syahadat, ya udah kafir, vonis neraka sesuai lahiriah firman Allah. Seperti itu ya. Baik, wah ini pembahasannya banyak banget yang nanya. Terima kasih teman-teman atas semangat kalian. Semoga tetap bisa istiqomah ikut kajiannya sampai beres kitab tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.